Anggaplah benar Crazy Rich Medan, Crazy Rich Bandung dan lain-lain ini adalah afiliator binomo begitu. Tapi pertanyaan gue sebagai orang bego begitu, kenapa hari ini pihak korban dan media hanya seolah-olah mengejar afiliator itu? Bukankah seharusnya kita mencari tahu bahkan membongkar siapa pemilik dari binomo? Hari ini di media ataupun pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum korban itu seolah-olah hanya mengejar afiliatornya saja. Padahal kalau memang kita ingin mengungkap ini dan ingin mengembalikan kerugian dari para korban ini, seharusnya kan yang kita ungkap adalah siapa pemilik atau bahkan siapa pengurus dari binomo ini sendiri. Kemarin banting laptop, nanti banting kepala mungkin gitu. Mari kita bersama-sama fokus untuk membongkar dalang di balik ini agar benar-benar tidak terjadi lagi korban ke depannya. Pertama kita disclaimer dulu ya. Gue disclaimer dulu. Kalau kita sangat berempati, sangat tidak terima atau bahkan kecewa dengan banyaknya korban dari binomo ini yang merugikan orang sampai miliaran bahkan ratusan miliar dari yang diduga dan menurut Bareskrim Polri ini adalah judi online yang berkedok trading. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Zona Hukum bareng gue Tulus Pardosi. Kali ini gue akan membahas suatu informasi yang mungkin sedang ramai dibicarakan di media berkaitan dengan afiliator trading begitu, trading berkedok judi online begitu ya. Tapi gue ingin membongkar sisi yang menurut gue aneh dari permasalahan ini. Tapi buat lo semua tadi yang mungkin bertanya-tanya, itu maskernya keren sekali. Nah, ini maskernya. Anda bisa memesannya di link deskripsi yang ada di bawah. Tidak hanya ada masker, ada tote bag juga ini. Teman-teman, ada buku juga untuk Anda menuliskan berapa kerugian trading Anda. Dan tidak hanya itu, ada pulpen juga. Oke lah, kita masuk ke pembahasan trading dulu teman-teman ya. Agar teman-teman yang menonton bisa mendapatkan informasi dari channel Zona Hukum ini yang memang saat ini menjadi pusat informasi terpercaya begitu ya. Walaupun itu klaim gue sih sebenarnya. Gue akan mulai dari awal kasusnya, yaitu berkaitan dengan awal mula kasus ini diberitakan sebelumnya sejumlah korban investasi bodong melaporkan di afiliator ke Bareskrim Polri, yang dimana ada sejumlah nama yang dilaporkan mulai dari Crazy Rich Medan, Crazy Rich Bandung begitu kan, yang dimana pasal yang disangkakan, agar gue tidak salah gue akan kutip pasal 45 ayat 2 junto, pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 2 ayat 1 pasal 45A ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik atau UITE, yang dimana Undang-Undang Perubahan Nomor 11 tahun 2008. Tapi begini teman-teman, yang gue agak aneh adalah, anggaplah ini adalah pertanyaan orang tolol begitu, walaupun mungkin channel ini channel Zona Hukum, tapi anggaplah gue yang berbicara ini adalah orang yang sama sekali tidak bisa berpikir begitu. Pertanyaan gue adalah begini, mari kita maknai apa sih sebenarnya afiliator. Dari berbagai sumber yang gue pelajari, afiliator itu adalah seseorang yang mempromosikan produk atau jasa untuk digunakan. Nah, cara promosinya ada banyak. Ada melalui flexing, yaitu dengan memamerkan kekayaan, atau melalui memperkenalkan produk atau jasa itu sendiri, atau mungkin menunjukkan kualitas produk dari jasa itu. Jadi ada banyak cara-cara pemasaran yang bisa digunakan. Walaupun gue bukan orang marketing, tapi setidak-tidaknya itulah pemasaran yang bisa digunakan. Nah, berarti dari situ kita bisa menangkap. Anggaplah benar Crazy Rich Medan, Crazy Rich Bandung dan lain-lain ini adalah afiliator binomo begitu. Tapi pertanyaan gue sebagai orang bego begitu, kenapa hari ini pihak korban dan media hanya seolah-olah mengejar afiliator itu? Bukankah seharusnya kita mencari tahu bahkan membongkar siapa pemilik dari binomo? Itu yang harus sebenarnya menurut gue menjadi target utama kita. Itu yang menurut gue hari ini semacam ada pergeseran
euforia begitu. Karena euforia hari ini di media ataupun pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum korban itu seolah-olah hanya mengejar afiliatornya saja. Padahal kalau memang kita ingin mengungkap ini dan ingin mengembalikan kerugian dari para korban ini, seharusnya kan yang kita ungkap adalah siapa pemilik atau bahkan siapa pengurus dari binomo ini sendiri. Agar bisa dikenakan TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang dimana uang yang dihasilkan itu berasal dari tindak pidana. Karena Polri telah menyampaikan itu adalah judi online. Walaupun pernyataan itu, statement Polri itu harus dibuktikan di depan majelis hakim. Itu yang terpenting. Jadi mari bersama-sama kita berpikir untuk mulai fokus untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Walaupun pernyataan ini memang sudah disampaikan oleh Barreskrim Polri, tapi itu tadi gue bilang, yang gue kritisi adalah bagaimana euforia hari ini baik dari media ataupun kuasa hukum dari pihak korban itu seolah-olah hanya mengejar afiliatornya. Padahal kunci utamanya adalah bagaimana kita membongkar praktik judi online berkedok trading ini hingga ke akar-akarnya. Ya walaupun gue yakin mungkin akan melibatkan pemilik-pemilik dana di luar negeri karena umumnya teman-teman praktik-praktik begini itu pemiliknya biasanya tidak berada di dalam negara ini begitu. Kenapa? Karena mereka juga belajar, mereka juga akan menghindari bahkan berupaya agar terhindar dari jerat hukum begitu. Setidak-tidaknya dengan berlindung di negara-negara swaka begitu. Itu kira-kira yang menurut gue penting untuk kita sadari. Nah setelah itu gue akan coba membahas beberapa pasal yang disangkakan, yang dimana ini sudah menjadi konten edukasi di Instagram Zona Hukum. Jadi lu semua bisa cek di Instagram Zona Hukum, kita sering memberikan konten edukasi hukum di luar dari video-video seperti ini, baik berupa infografis, berupa kata-kata, itu sering kita sampaikan di Instagram Zona Hukum. Yaitu judulnya ini, pasal yang dituduhkan atau disangkakan kepada Crazy Rich Medan. Berapa lama ya ancaman pidananya? Jadi ada beberapa pasal teman-teman. Yang pertama pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang dimana bunyinya begini, gue bacakan ya. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi pidana penjaranya paling lama 6 tahun nih untuk pasal ini. Atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya kalau 1 miliar untuk orang-orang crazy rich itu mungkin wah murah banget. Gitu loh jadinya. Ada pasal 45 juga pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE berbunyi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen. Nah, di sini dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling banyak 1 miliar. Wah, masih murah banget juga ya. Nah, ini yang agak 10 kali lipat nih. Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ini yang gue sampaikan tadi. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya. Nah ini nih poinnya nih. Kalaupun dia nggak tahu tapi patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal husul harta kekayaan. Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Nah kita nggak tahu nih apakah para crazy rich atau para pengurus-pengurus atau pemilik dari binomo ini masih bisa mengatakan wah murah banget dengan ancaman pidana yang begini. Nah begini teman-teman. Jika ada yang bertanya, nah gimana? Apakah semua pasal itu nanti akan dijumlahkan 6 tahun tambah 6 tambah 10? Itukah hukumannya? Nah tidak. Jadi ini adalah pasal yang disangkakan atau diduga dilakukan oleh para afiliator ini. Yang dimana nanti tentu pihak kepolisian akan melengkapi berkas dan bukti untuk nantinya diserahkan kepada jaksa. Dan jaksa lah nanti yang bertanggung jawab membuktikan ini di depan pengadilan. Pasal mana yang terbukti?
Nah, pasal mana yang terbukti? Nah, jikalau memang salah satu atau salah dua pasal ini yang terpenuhi, maka itulah yang disangkakan. Karena ada beberapa pasal yang memang berbeda. Ada pasal tentang perjudian, ada pasal tentang berita hoax, ada pasal tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, ini semacam dakwaan primer, dakwaan subsidiar, kurang lebih begitulah. Tapi kalau gue jelaskan di video ini nanti gue rasa bahasanya akan begitu menjelimet. Jadi simpelnya nanti pasal yang disangkakan atau yang pasal yang dijatuhkan hukumannya adalah pasal yang bisa dibuktikan di depan majelis hakim dan hakim akan memutus kalau memang bisa dibuktikan dan hakim memiliki keyakinan. Jadi itu saja mungkin di video kali ini rekan-rekan sekalian. Harapan gue di samping tadi gue sudah membacakan pasalnya, mari kita bersama-sama fokus untuk membongkar dalang di balik ini agar benar-benar tidak terjadi lagi korban ke depannya karena skema-skema Ponzi atau skema trading berkedok, skema judi online berkedok trading itu banyak sekali terjadi dan selalu memakan korban. Maka ini harus benar-benar diungkap hingga ke akarnya agar dari sisi masyarakat lebih mengerti ke depannya. Dari sisi para pemain-pemain ini ada sedikit kekhawatiran karena negara melalui aparat penegak hukumnya menunjukkan keseriusan untuk melakukan penegakan hukum. Itu yang terpenting, bagaimana negara berdaulat. Itu yang harus kita tekankan di sini. Jadi para pemain-pemain atau para pemilik dana di balik aplikasi ini tidak lagi berani bermain atau membuat ulah lagi di kemudian hari. Tapi yang paling penting tadi itu jangan lupa masker, tote bag atau yang lain rekan-rekan ingin ikuti atau ingin miliki silahkan dipesan melalui link deskripsi yang ada di bawah. Begitu saja. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mengerti hukum karena hari ini Zona Hukum hadir dalam genggamanmu. Nikmati seluruh layanan yang disediakan oleh Zona Hukum melalui link deskripsi yang ada di bawah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semuanya.